Welcome everybody back to Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas, saya adalah Profesor Madya di Universitas Kyoto, dan hari ini saya kembali ditemani oleh teman saya, Stanislav Krapivnik. Kita baru saja menyaksikan konferensi keamanan Munich, dan Stas, saya benar-benar ingin membahas hal ini denganmu. Jadi selamat datang di acara ini. Itheu, urkeuring naske yesotermen nuindi. Naske komedi gelap. Munich benar-benar, ya itu sesuatu yang luar biasa. Dan, kamu tahu, teman kita Marco Rubio juga cukup luar biasa. Aku pikir kita benar-benar harus mulai dari bagian gila dari pidatonya, di mana dia mulai memuji kolonialisme. Supaya semua orang tahu apa yang sedang kita bicarakan, aku ingin membagikan ini. Jadi, mari kita coba dengarkan pidatonya sebentar, sekitar 1,5 menit, mungkin 2 menit. Tunggu sebentar. Sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, dunia Barat telah mengalami ekspansi. Para misionarisnya, peziarahnya, tentaranya, dan penjelajahnya berbondong-bondong meninggalkan pantainya untuk menyeberangi lautan, menetap di benua-benua baru, dan membangun kerajaan-kerajaan luas yang membentang di seluruh dunia. Namun pada tahun 1945, untuk pertama kalinya sejak masa Columbus, wilayah Barat mulai menyusut. Eropa hancur lebur. Separuh bagiannya hidup di balik tirai besi, dan sisanya tampak seolah akan segera menyusul. Kekaisaran-kekaisaran besar Barat telah memasuki masa kemunduran yang tak terelakkan, dipercepat oleh revolusi komunis yang tak beragama, serta oleh pemberontakan anti-kolonial yang akan mengubah dunia dan membentangkan palu arit merah di hamparan luas peta dalam tahun-tahun berikutnya. Dengan latar belakang itu, baik dulu maupun sekarang, banyak yang mulai percaya bahwa masa kejayaan Barat telah berakhir, dan bahwa masa depan kita ditakdirkan hanya menjadi gema samar dan lemah dari masa lalu kita. Namun bersama-sama, para pendahulu kita menyadari bahwa kemunduran adalah sebuah pilihan, dan itu adalah pilihan yang mereka tolak untuk ambil. Inilah yang pernah kita lakukan bersama sebelumnya. Dan inilah yang ingin dilakukan kembali oleh Presiden Trump dan Amerika Serikat sekarang bersama dengan Anda. Dan inilah alasan mengapa kami tidak ingin sekutu kami menjadi lemah. Karena itu membuat kami lebih lemah. Kami menginginkan sekutu yang mampu membela diri mereka sendiri agar tidak ada musuh yang tergoda untuk menguji kekuatan kolektif kita. Dan dia terus saja berbicara. Kamu tahu, meminta orang-orang Eropa untuk bersiap dan menjadi kuat kembali, karena kita harus sekali lagi membela diri dari kaum merah, para komunis, dan dari pemberontakan kolonial. Kamu tahu bagaimana dia meratapi bahwa Barat telah kehilangan imperiumnya. Maksudku, aku tidak pernah menyangka akan mendengar seorang menteri luar negeri AS yang sedang menjabat mengatakan hal seperti itu. Baik, sebelum saya membedah apa yang sebenarnya dia katakan, karena ada begitu banyak hal yang tidak masuk akal, berapa banyak waktu yang kita punya. Kita bisa menjadikannya seri beberapa bagian dengan kegilaan ini. Mari kita mulai dengan bagian pidato yang tidak didengarkan siapapun, dan dengan sebagian latar belakang Rubio. Apa kamu tahu siapa leluhur Rubio? Dalsin Navidad, Duha Court, Boracamber Sparth, orang Spanyol, tetap kita semua tahu keluarga dari Cuba. Dan, seperti yang sudah kamu jelaskan Pru sebelumnya, bukan dari bagian yang gemilang. Mereka orang Spanyol. Mereka bukan... Aku tidak tahu seberapa banyak campuran mereka dengan penduduk setempat, tapi mereka orang Spanyol. Tapi ada satu hal penting di sini. Mereka bangsawan Spanyol, bangsawan tingkat menengah, aku tidak tahu pasti. Dan sebagai seseorang yang berasal dari kalangan bangsawan dari pihak ibuku, pihak Royalci adalah Unteroffizieren dan petani dan sebagainya. Pihak ibuku berasal dari keluarga Goan bangsawan Rusia Uno, sejaman Ivan Grozny, Ivan IV, yang juga dikenal sebagai si kejam, tapi seorang pria sekedia. They dang that seem tight with the tech thing. British propaganda.
propaganda Inggris. Sejak kamu tahu, pertengahan tahun 1500-an, sebenarnya bahkan lebih awal, keluarga saya, keluarga dari pihak ibu saya adalah bangsawan. Dan itu diwariskan turun-temurun. Kamu tahu siapa leluhurmu? Mungkin kami kehilangan banyak hal selama penggerebekan NKVD dan hal-hal semacam itu. Nenek buyut saya, entah di mana dia mengubur satu peti penuh silsilah keluarga, koin emas semuanya, karena mereka sedang digerebek. Tapi ibu saya pernah melihatnya. Saya terjadi spad jurisdiksi semi. Kamu tahu soal leluhurmu. Saya Jane Femer Tiseleth, dan ide or desestek tujuan keluarga seperti itu. Lari tahu senal aja. Ang orang gepem, termasuk del leaks Westbadas kekaisaran Spanyol. Mereka adalah para bangsawan yang dikirim untuk menjadi gubernur kekaisaran atas para petani kecil yang kotor dan menjijikan. Para petani non-Spanyol di suatu tempat dalam kekaisaran. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di rumah besar, memperlakukan penduduk lokal sesuka hati, karena merekalah yang memegang keputusan akhir. Itulah yang dia inginkan. Itulah sejarah keluarganya. Suka atau tidak, begitulah adanya. Sekarang, apakah ayahnya, apapun kecenderungan ayahnya saya tidak tahu. Tapi keluarganya memang melarikan diri dari Kuba 4 tahun sebelum Castro berkuasa. Dan Castro sendiri sebenarnya bukan sosialis garis keras. Hanya saja, itu satu-satunya tempat dia mencari bantuan ketika CIA berkata, kau sudah menyingkirkan Batista. Sekarang kau milik kami. Tidak, aku bukan milik kalian. Oh ya, kau milik kami kalau kau ingin tetap hidup. Nah, mari kita lihat apa alternatif lainnya. Oh, itu Uni Soviet. Oke, sampai jumpa. Sekarang kita akan menuju ke kubu sosialis garis keras dari kubu sosialis menengah atau kubu sosialis ringan. Mari kita lihat apakah mereka bertindak terlalu jauh, karena mereka sudah terbiasa menguasai siapapun yang memerintah Kuba dan banyak negara Amerika Latin. Menguasai mereka sepenuhnya, tanpa peduli apa pandangan mereka. Tapi faktanya, keluarganya melarikan diri 4 tahun sebelumnya. Jadi apakah mereka melarikan diri dari Batista? Maksud saya, mereka adalah pengungsi, jadi jelas mereka melarikan diri dari sesuatu. Jadi mungkin dia juga punya masalah dengan ayahnya, tapi dia menginginkan jabatan wakil raja. Maksud saya, dia berasal dari kelas wakil raja. Ini, kamu tahu, perbedaan antara Kekaisaran Barat dan Kekaisaran Rusia sangat-sangat mencolok. Kekaisaran Rusia berfungsi seperti versi ringan dari Kekaisaran Romawi. Karena Rusia, omong-omong, menganggap dirinya sebagai pewaris Kekaisaran Bizantium. Yang omong-omong, orang Bizantium sendiri tidak pernah menyebut diri mereka Bizantium. Mereka menyebut diri mereka orang Romawi. Mereka adalah orang Romawi Timur. Bizantium adalah sebutan yang diberikan oleh orang lain kepada mereka, sama seperti orang Hongaria disebut orang Hongaria. Jadi, ketika Kekaisaran Romawi mengambil alih wilayah-wilayah baru, sering terjadi pemberontakan di wilayah-wilayah itu oleh penduduk setempat. Bukan untuk merdeka, tetapi untuk menjadi warga negara Romawi. Faktanya, mereka bahkan pernah berperang di seluruh semenanjung Italia. Semua negara vasal itu berkata, lihat, kalau kami akan menjadi bagian dari ini, kami ingin menjadi warga negara Romawi sepenuhnya. Persetan dengan tirani kelas 2 ini. Jadi mereka membentuk korporasi dan orang-orang asing menjadi sama Romawinya dengan orang Romawi sendiri. Maksud saya, salah satu kaisarnya, Hadrian, adalah orang Spanyol, demi Tuhan. Kita melihat hal ini. Ya, ini sama seperti cara Kekaisaran Rusia berkembang. Setiap wilayah yang mereka kuasai, penduduk setempat tidak dimusnahkan, tidak dieksploitasi. Mereka diangkat ke tingkat yang sama dengan warga negara lainnya. Mereka memiliki hak yang sama, berada di tingkat yang sama. Orang-orang saling menikah. Kekaisaran Rusia mengucurkan kuilai Turki. Bukan menambang sumber daya lalu pergi, atau menyingkirkan penduduk setempat dan membangun yang paling minimal, seperti yang terjadi di banyak kekaisaran Eropa Barat. Tapi mereka membangun kota, mereka membangun universitas.
Mereka berpikir jika penduduk setempat tidak bisa membaca dan menulis karena ada berbagai macam kelompok etnis, mereka mengajarkan cara membaca dan menulis. Mereka bahkan menciptakan bahasa tulis untuk bahasa mereka sendiri selain bahasa Rusia, dan mereka mengonversi mereka ke ortodoksi dengan cara gereja masuk, mengonversi beberapa penduduk lokal, mengirim mereka ke seminari, lalu orang-orang itu kembali untuk mengonversi komunitas mereka sendiri. Cara itu lebih mudah. Selalu begitu. Tapi intinya, kembali ke Rubio, di situ ada perbedaan besar. Cara Rusia melakukannya dengan 180 kelompok etnis di luar bangsa Slavia yang membentuk 18% populasi lainnya, berbeda dengan Kekaisaran Spanyol, Kekaisaran Prancis, dan sebagainya, yang hanya mengeksploitasi penduduk lokal. Kau mengeksploitasi penduduk setempat, dan kau membawa orang-orangmu sendiri sebagai kelas atas di wilayah itu. Kau membawa para wakil raja, yang merupakan kelas atas dari yang paling atas di sana. Jadi itulah yang ada di pikirannya. Maaf, aku tahu aku agak melantur sedikit, tapi semua orang cukup akrab dengan cara kerja Kekaisaran Barat. Mereka tidak akrab dengan cara kerja Kekaisaran lain. Ini kekaisaran, tapi bukan kekaisaran. Jadi itulah bagian dari latar belakangnya dalam membuat pidato ini. Jadi ya, pria itu pada dasarnya mengatakan bahwa 500 tahun peradaban barat bisa diringkas menjadi satu pencapaian, kekaisaran. Lupakan seni, lupakan sastra, lupakan hal lainnya. Yang penting adalah kekaisaran, kawan. Hanya itu yang dianggap berarti. Hey, jeda singkat saja karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas@substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Sekarang, mari kita lanjutkan videonya. Yes, death eating the dying. Dia bilang, benar, kita membawa seni, budaya, dan sains ke dunia. Lalu hal terbesar, hal terburuk yang terjadi setelah tahun 45 adalah kita berhenti melakukan itu. Bahwa Barat menyusut, bukan? Gagasan bahwa tidak ada bagian lain di dunia yang mampu menghasilkan sesuatu setara dengan standar Barat, bahwa Barat harus datang dan membawanya. Benar? Ini, maksud saya, ini adalah retorika kolonial abad ke-19. Hanya saja disampaikan dengan cukup baik. Sampai sekarang, setidaknya sejak tahun 1950-an hingga 2025, bahkan ketika Barat melakukan hal itu, mereka setidaknya berkata, oh tidak, kami melakukannya demi alasan kemanusiaan, demi hak asasi manusia. Kami melakukannya demi kebaikan planet ini. Kita semua setara, semua satu keluarga, bukan? Tapi kadang-kadang keluarga perlu sedikit dihukum agar kita semua tetap bersama. Kamu tahu, semuanya bersama. Sekarang keadaannya seperti tidak membalikan meja. Kami nge-ali untuk gambar tidak apa kami. Dan disubtut dan agak kau talit pirikan apa yang milik kami. The kekuatan keras. Dan berapa, kalian harus melakukan bagian untuk kami. You gotta do your part for us. And here's the interesting thing too. Dan inilah hal yang menarik juga. Saya berharap Rubio tahu tentang ini. Hal yang menarik tentang Amerika, pendirian Amerika, adalah bahwa, pertama, itu merupakan pemberontakan terhadap kekaisaran. Mereka mengambil sebagian besar wilayah dari Kekaisaran Britania dan berkata, selamat tinggal. Tidak, inilah awalnya. Saya tidak sedang membicarakan saat Amerika berubah menjadi kekaisaran, itu terjadi agak belakangan. Dan kedua, jika Anda membaca tulisan para bapak pendiri, jika Anda membaca Federalist Papers, jika membaca Himbok-Menteri, mereka tetap mereka anti-Eropa. Ya, dan tidak. Ada dua kubu ini, kaum federalis, ya, tetapi selalu ada juga kaum Jeffersonian, bukan? Yang di sisi lain berkata, tidak. Kita pada dasarnya kamu tahu, semacam proto-liberalisme dari kita adalah revolusi Prancis di benua Amerika. Jadi kita perlu memberontak bersama Prancis melawan apa yang salah dan membawa, maksud saya, pencerahan. Dan itulah prototipe dari pola pikir neoliberalisme, bahwa kita membawa keselamatan bagi dunia. Ada momen itu juga,
Tapi mereka menentang apa yang menjadi tatanan Prancis dan menentang kekuasaan Prancis yang menghancurkannya. Ngomong-ngomong, revolusi Prancis adalah kesalahan orang Amerika. Bukan karena orang Amerika ingin orang Prancis merdeka atau hal semacam itu, tapi karena orang Amerika mengkhianati orang Prancis. Ini sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah Amerika. Tapi kalau kamu menelusuri revolusi Prancis, bukan oleh Thomas Jefferson ya, Benjamin Franklin. Ya, Benjamin Franklin tembeter untuk istana Prancis. Ambassador to the French court, he convinced Louis to go. Dia meyakinkan Louis untuk berutang besar-besaran demi memasok kebutuhan orang Amerika, dan kemudian mereka mendapatkan hak dagang eksklusif dengan AS. Pada pertempuran kedua atau ketiga, Washington telah kehilangan semua meriamnya. Tentara Kontinental, saya tidak akan menyebutnya AS karena AS belum ada saat itu, kehabisan bubuk mesiu. Kongres Kontinental bahkan sempat membicarakan tentang produksi massal busur panjang. Milik kami wateri juta wal portus fos dan faux bestructing Inggris. Pada akhir revolusi Amerika, seluruh bubuk mesiu, semua meriam, ditsedangin dan setengah dangga dorong Prancis Alliation Amerika. Nah, Yorktown jatuh, orang-orang Amerika buru-buru membuat perdamaian dengan Inggris, menandatangani perjanjian terpisah, dan memberikan hak eksklusif kepada Inggris, meninggalkan Prancis dalam keadaan dingin, masih berperang dengan Inggris. Jadi mereka yang dirugikan dalam kesepakatan itu. Tambahkan beberapa panen buruk, dan terjadilah revolusi. Dan orang-orang Amerika, bahkan ada yang disebut perang palsu, Peskin cisi setembainun tuan orang Amerika petati, kemudian melakukannya. Mereka salah semenyit hafal. Prancis memenangkan pertarungan itu kemudian tak dijadikan revolusi Prancis. Jadi, ya, tidak diajarkan di sekolah-sekolah Amerika, pengkhianat. That's what they not found in American schools. Betrayal. I know, but I'm glad you're bringing that up. But Aku tahu, yang aku senang kamu kalau itu. Sih, kamu tahu, so isi bertuas ku bahaskan. Ini sangat desial. Namun ini mewah perangkuan literal. Ani Fortin sisin benar perang itu into the pew the sign that's berarti. Banyak tubar pemaya. Maju, Amerika Serikat juga akhirnya memenangkan perang itu dengan cara pada dasarnya memusnahkan penduduk pribumi dan membongkar semua struktur politik yang dulu ada di benua itu. Tapi itu bukanlah perang kemerdekaan, bukan? Perang kemerdekaan pada dasarnya tentang siapa yang berhak apa yang terjadi di 13 koloni. say what's going to happen in the 13 colonies, and well, it was the descendants of Dan ya pada dasarnya keturunan orang Inggris lah yang kemudian menang melawan pihak-pihak itu, membentuk kebijakan luar negeri dan berhasil memperluas kekaisaran mereka secara besar-besaran, yang awalnya relatif kecil hingga ke Samudra Pasifik, sampai mencaplok Hawaii, bertentangan dengan kehendak Hawaii, kalaupun Hawaii setuju dengan itu. Dan kamu tahu, ini benar-benar sejarah ekspansi yang sangat besar. Lalu, pada tahun 45, semua bahasa itu berubah. Pertanyaan saya, menurutmu sekarang Stalin ubah kembali tanda selama ini? Atau ini semacam napas terakhir dari kekaisaran? Tunggu sebentar, saya juga menunjukkan yang saatnya. Sebagian media barat sebenarnya melaporkan hal ini. some of the Western press is actually reporting about this. So the Atlantic put Jadi, begini, The Atlantic menurunkan tajuk pidato Marco Rubio yang mengesankan. Menteri Luar Negeri berusaha tidak hanya untuk menenangkan, tetapi juga untuk membangkitkan semangat Eropa. Dan BBC mengatakan pidato Rubio menandakan bahwa hubungan AS-Eropa sedang terluka tetapi masih bersahabat. Dan harus diakui, orang-orang Eropa memberinya tepuk tangan meriah, terutama karena sebagian besar isi pidatonya membahas keinginannya agar AS dan Eropa berjalan seirama. Tapi ya, Eropa mengunci dirinya di belakang AS, bukan? Karena mereka harus melakukan bagian mereka. Dan mereka bertukang untuk itu. Jadi apakah kita kembali ke berbodoh tada ke dunia abad ke-19 atau ini adalah napas terakhir sebuah imperium? world or last gasp of empire? I would say Europe. Civil menawarkan bahwa Malaysia merjarikan berjalin seirad, isang mungkin pergos da tempat langkar bimi dan hiaksad. Nitur tembing hitam to the hove trainery. Being pushed forward. Yeah, You distill Bren. Yeah, right. Nas, Right.
Two things to add to this, real quick before I. Ada dua hal yang ingin saya tambahkan dengan cepat sebelum saya lanjut. Pertama, kamu bilang ini adalah pengetahuan umum. Percayalah, bagi sebagian besar orang Amerika, ini bukan pengetahuan umum. Mereka tidak tahu. Hal ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah Amerika. Apa yang diajarkan di sekolah-sekolah Amerika sebagai sejarah hanyalah satu bagian sejarah, 10 bagian mitos. Semuanya dilebih-lebihkan. Atau jika mereka tidak berbohong secara terang-terangan, mereka hal menghapus semua detail temburn, yang laboratory si tersting intermediary si. Is Jeffrey tit lendermal hembris ini mulai menggali sendiri. Sebagian besar orang Amerika tidak tahu apa sejarah kisah sebenarnya. The vast majority of Americans have no idea what the real history is. In fact, nobody wants to talk about the Indian genocide. Faktanya, tidak ada yang mau membicarakan genosida terhadap penduduk asli India juga, karena itu bukan hal yang baik untuk citra publik. Atau fakta bahwa sterilisasi paksa terhadap perempuan Indian baru berhenti pada tahun 1979, ketika perwakilan mereka pergi ke PBB dan membeberkan semuanya. Tahun 1979. Kamu tahu itu bahkan bukan awal abad ke-20. Itu akhir abad ke-20. Jadi itu satu hal. Kedua, hal yang menarik adalah bukan hanya Uni Soviet yang membantu proses dekolonisasi kekaisaran Eropa. Amerika Serikat, Slade, Arif, Dekin, Naltorian disuruh bersama Prancis, Sirs, dan Inggris. Mereka sendiri bergerakan tersebut. They've sponsored a lot of these movements themselves. They don't want to talk about it now because it's not convenient. Mereka tidak ingin membicarakannya sekarang karena tidak nyaman. Tetapi justru AS yang mungkin melakukan lebih banyak daripada Uni Soviet dalam banyak hal ini. Berusaha melemahkan negara-negara Eropa Barat sebanyak mungkin. Menjatuhkan mereka ke dalam sesuatu yang bisa dikendalikan. Dapat dikendalikan dengan menghancurkan ekonomi mereka, kemampuan mereka, membatasi mereka hanya di Eropa. Operasi Gladio sudah berjalan penuh sejak tahun 1948, jika tidak lebih awal. Jadi siapapun yang tidak tahu apa itu Operasi Gladio, seperti yang saya katakan, saya telah menulis beberapa artikel tentang hal ini. Itu adalah pasukan Stay Behind milik CIA. Saya mewawancarai Kolonel Towner, dia pensiunan agar benar ahli dalam hal itu. She's retired Air Force, and she's like super expert. So what I knew, and then what she knew, and Jadi yang saya tahu dan kemudian dia tahu, dan kamu membicarakan hal ini, kemunafikan yang diterapkan AS terhadap Eropa hingga tahun 1991 sungguh luar biasa, sambil membesarkan kelas politisi yang tunduk. Sekarang apa yang sedang dibicarakan Rubio? Kamu tahu, AS tidak akan berperang melawan Rusia. Mereka butuh Eropa untuk melakukan bagiannya. Dia cerdas, karena dia mengambil poin-poin populis untuk partai sayap kanan atau partai tengah. Dia mengambil tombol-tombol populer itu. Negara nitroklor kelarin sekitar Italiana sini. Memang bor. Dan memiliki bersiap perang dengan Rusia. Advordi si berupadables track region kaprasisme. Utadzator, Walaith, in its depth of formation. Perward na first raised if he spime divgani ring. Europe, right? After it's all raised to the ground. Setelah semuanya diratakan dengan tanah. Ya, memang. Dan ini adalah poin berikutnya. Terima kasih sudah menyebutkannya. Pertama kali saya membaca artikel semacam ini. Baiklah, pertama-tama apakah kamu tahu apa yang orang Amerika sebut sebagai Perang Dunia II? Perang besar. Tidak. Perang Dunia II adalah perang besar. Mengapa? Bukan karena skalanya yang besar. Majelis Kemaman 3 Fort First yang nutrikator dari depresi besar dan menjadikan kekuatan sekalian itu dan lumah. And made it the premier economic power in the world. Ningaf, mapan printifer. Severin ethuhad expected nung nings persol. World War. It was in most of Europe and everywhere else. Itu memang begitu di sebagian besar Eropa dan di tempat lain juga. Tetapi banyak komentator Amerika menyebut Perang Dunia II sebagai perang besar dari sudut pandang ekonomi, bukan karena mereka berperang melawan Hitler atau hal semacam itu. Secara ekonomi, AS keluar dari Perang Dunia II dengan menghasilkan 50% dari PDB dunia, bahkan sedikit lebih tinggi. Itu semua orang saling menghantam, tergantung perang siapa yang dimulai kapan. Kamu tahu, Barbarossa dengan Uni Soviet terjadi pada tahun 441. Front Barat atau Polandia pada tahun 39. Bagi orang Tiongkok, itu tahun 36 atau 37, aku pikir. Mungkin bahkan lebih awal.
Tergantung dari mana kamu ingin memulainya. Jika kamu mulai dengan Korea, itu bahkan lebih awal lagi dengan agresi Jepang yang masuk. Jadi kamu mendapatkan rentang waktu panjang di mana semua orang pada dasarnya saling menghancurkan dalam perang besar. Pretty much destroyed each other in a big war. US comes out as the power of AS muncul sebagai kekuatan demokrasi, kekuatan ekonominya sendiri. Disitulah mimpi Amerika benar-benar lahir. Mimpi Amerika modern. Itu menjadi kenyataan pada tahun 50-an dan 60-an. Dan kemudian mulai menurun karena negara-negara lain sedang membangun kembali dan menyusul atau bahkan melampaui. Seperti halnya Tiongkok pada tahun 2010-an. Jadi dari titik ini, artikel pertama yang saya baca, itu di Forbes pada tahun 1999, membahas tema kita membutuhkan perang besar Eropa yang lain. Karena AS akan bisa menghapus utangnya, menjadi kreditor, dan membangun kembali Eropa. Jadi, kita membutuhkan perang besar lain di Eropa. Tahun 1999. Jika hal seperti ini sudah dimuat di Forbes, bisa dibilang mereka sudah membicarakannya cukup lama pada saat itu. Dan sekarang sejak tahun 1999, itu sudah 27 tahun, atau 26 menuju 27 tahun, mereka telah menumpuk kartu menuju hal ini. Dan sekarang kita sampai di sana. Sekarang Eropa, bangkitlah, bangun kembali imperiummu, lakukan bagianmu, pergilah ke timur. Pergilah ke timur, anak muda. Itulah seluruh gagasan Marco Rubio. Tapi dia menekan tombol yang tepat untuk membuat orang-orang yang sebaliknya berkata, oh, dia ingin kita bangga lagi. Dia ingin kita kuat lagi. Dia ingin kalian mati lagi secara massal di timur. Bagian itu tertulis di antara baris-barisnya. Tapi mereka memberinya tepuk tangan meriah sambil berdiri. Dan bahkan orang-orang yang telah menghancurkan negara mereka sendiri melalui liberalisme woke yang ekstrem, memberinya tepuk tangan meriah. Orang-orang omong-omong yang menghancurkan negara mereka melalui migrasi massal dengan menghancurkan infrastruktur energi mereka dan sebagai berinya tepuk tangan meriah. Dan itu saya tidak tahu with Buster. Mereka bertumbuh. I don't know what to say. They're just idiots. Like you. No, but then you can listen to such a speech and Ya benar, tidak. Tapi kamu bisa mendengarkan pidato seperti itu. Dan jaminan yang datang dari Amerika Serikat bahwa mereka tidak ditinggalkan. Ini sangat kuat bagi orang Eropa saat ini. Rasanya seperti, oh ya, dan kalau memakai kata-kata Margarita kan, ayah tidak pergi kan, ayah tidak bercerai. Dia tetap di rumah, dia memukul kita, dia menampar kita, dia menyakiti ibu, tapi dia tetap di rumah. Oh hebat. Maksudku ya aku tahu. Maaf, ini bukan diskusi yang terlalu akademis. Ini agak ini jelas bersifat polemis. Tapi lucunya, mereka memang memakai istilah-istilah itu kan? Bahkan Donald Trump sekarang ikut-ikutan. Dan orang Eropa juga ikut memakai istilah-istilah itu. Jadi, bukan hanya kita yang menggunakan kerangka berpikir seperti ini. Aku rasa kamu ingin, dan aku juga pernah menggunakannya. Persis seperti yang kamu katakan. Tapi mari kita bawa ini selangkah lebih jauh. Ketika AS pergi, itu seperti ayah yang kasar, seperti yang dikatakan Farley yang berkata, aku keluar dari pernikahan ini. Dan sang istri yang telah terbiasa disakiti begitu putus asa agar dia tidak pergi. Dia berkata, kalau kamu pergi, aku akan melemparkan diriku ke tetangga kita, yang akan menembakku karena aku akan menyerangnya. Lalu kamu harus datang menyelamatkanku. Terus memelukku ke sekurat. Ik net die found jawab moer, des hanem bevinden jiwamu, Amerika getur lengthy thusta. Jadi kamu harus turun tangan, bedwang moer, tak van je deket smooth, nee, ibuman. Aku pikir orang ini benar-benar gila. Maksud saya, sangat-sangat sulit ketika seseorang sudah berada dalam kerangka ideologis. Bukan. Begitu seseorang memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang dunia dan yakin bahwa pemahaman itu benar dan jelas, hampir mustahil untuk keluar dari situ atau bahkan menembusnya. Dan hal itu terlihat dari cara diskusi di Eropa juga menjadi sangat-sangat kasar. Ini membawa saya pada poin tentang rezim sanksi yang mereka gunakan dan yang kini mulai mereka terapkan terhadap warga mereka sendiri dan warga Swiss untuk membungkam perdebatan dan memastikan bahwa seperti yang Anda tahu, koherensi ideologis itu tetap terjaga. Baru pagi ini di Twitter,
saya melihat bahwa kemarin, atau mungkin sehari sebelumnya, mungkin kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman benar-benar mengatakan kepada salah satu jurnalis di sana, "Kalian tahu, bagus kalau kalian membicarakan soal sanksi, karena siapapun yang mencoba menyalahgunakan kebebasan berbicara dan kebebasan pers harus tahu apa yang akan menimpa mereka." Dia mengatakan itu, jadi mereka benar-benar punya pemahaman yang jelas tentang apa yang mereka inginkan. Saya suka itu. Ya, kalian menggunakan kebebasan kalian, dan kami setuju kalian juga punya kebebasan, tapi kami tidak menyukainya. Jadi itu dianggap penyalahgunaan. Ya, kami akan menyalahgunakan kalian. Karena sebenarnya ini tentang Rusia, kan? Rusia menggunakan orang untuk menggunakan kebebasan berbicara mereka, yang dianggap sebagai perang hibrida. Dan itu akan dihukum. Cukup gila. It's pretty sick. You know, it's modern version of Kau tahu, ini seperti versi modern dari pengucilan. Tapi perbedaannya dengan pengucilan di abad pertengahan adalah, dulu aku mengucilkanmu dari desa ini. Kalau besok kau pergi, semua orang senang. Tinggal pergi saja. Sekarang kita mengucilkanmu dari masyarakat, dan kita juga tidak akan membiarkanmu pergi. Kau harus duduk di sana dan mati kelaparan sebagai lambang dari apa yang terjadi, jika kau tidak berpikir dengan cara yang benar. Mrs. Texter towag kau berpinlik as bors too. Even though you're properly allowed to think any way you want, of course. That's not argument. You can do it. Kamu bisa melakukannya, tapi kami akan menghukummu karenanya. Ini adalah cara untuk menjalankan kekuasaan, baik keluar maupun ke dalam, bukan? Ya. Jadi, yang membuat saya memikirkan hal ini sekarang adalah bahwa kita memiliki bukti kuat, bahwa orang-orang ini berpikir dalam kerangka sebuah kekaisaran kolonial. Mungkin hal itu selalu ada, tapi mereka tidak pernah mengatakannya. Sekarang kita punya bukti bahwa hal itu ada dalam pikiran mereka. Jadi, apa saja instrumen dari kekaisaran kolonial yang ingin mereka gunakan? Saya pikir sanksi adalah salah satunya. Hal lainnya, tentu saja, adalah penggunaan kekuasaan struktural. Dan di sini saya akan memberikan satu contoh lagi, dan kemudian mendengarkan interpretasimu. Amerika Serikat, sekiju atau 8 hari yang lalu, memperkenalkan sesuatu yang disebut Undang-Undang Perlindungan Taiwan. Ini belum menjadi undang-undang. Ini sedang dibahas di DPR saat ini. Yang diusulkan adalah bahwa rancangan undang-undang tersebut akan mewajibkan beberapa lembaga federal untuk berupaya mengecualikan Tiongkok dari 6 organisasi keuangan internasional. Jika Presiden memberitahu Kongres bahwa tindakan Tiongkok mengancam Taiwan dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan AS, kepentingan bukan Amerika Serikat sebagai negara, tetapi kepentingannya. Lalu mereka mencantumkan 6 kelompok internasional itu, kelompok 20, Bank for International Settlements, Financial Stability Board, Komite Basel tentang perbankan. Kita bisa membuat satu episode terpisah hanya untuk membahas betapa bodohnya hal itu. Karena keenamnya sebenarnya tidak berada di bawah kendali pusat Amerika Serikat. Dan seterusnya. Tapi intinya adalah bahwa AS sekarang menginstruksikan entitas-entitasnya untuk berupaya mengecualikan Tiongkok. Bukan, untuk melakukan apapun yang mereka bisa agar Tiongkok tidak ikut berpartisipasi jika kepentingan AS terancam. Dan tahu tidak, hal yang luar biasa adalah rancangan undang-undang ini dibacakan di DPR. Saya tidak tahu apakah saya punya salinannya di sini, tetapi diterima di DPR dengan suara sekitar 395 berbanding 2. Itu benar-benar gila. Maksud saya, semua orang di DPR setuju dengannya. Ini belum selesai, tapi dukungannya sangat besar. Jadi bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Tentang bagaimana kekaisaran sekarang mencoba menggunakan kembali alat-alat kolonialisme, cara pembentukannya seperti itu. The way that it's being constructed. Well, the tools of colonialism are Nah, alat-alat kolonialisme itu pertama-tama adalah sanksi dan korupsi. Mereka menyukai korupsi. Mereka menyukai kediktatoran. Mereka menyukai para diktator, bukan para raja dan bukan republik. Yang terakhir cenderung memandang kekayaan mereka dan berkata, itu kepentingan nasional kita. Para diktator cenderung berpikir, semua orang di sini membenciku karena aku mencuri segalanya untuk kalian, sebagian untuk diriku. Tolong jangan pergi. Aku akan memberimu apapun asal jangan pergi. Karena kalau kalian pergi, aku tamat. Itulah inti dari diktator. Kamu bisa mengangkat mereka dari kalangan rakyat biasa
yang memang menjadi asal sebagian besar diktator, menempatkan mereka di atas tahta, lalu berkata, nah itu dia. Dan kamu pun punya boneka. Karena itulah yang kebanyakan diktator akhirnya jadi. Your puppet, because that's what most dictators become. They become puppets for empire. Somebody else. Mereka menjadi boneka bagi kekaisaran, alat bagi eksploitasi atau kekuasaan mentah milik orang lain dimanapun hal itu bisa diperoleh. Masalah dengan kekuasaan mentah adalah di luar Papua Nugini, kebanyakan penduduk lokal tidak lagi bersenjata tombak dan tinggal di kota kecil atau gubuk. Mereka kini hidup di kota-kota besar dengan integrasi internet penuh. Dan mereka memiliki rudal, terutama para pihak lokal yang lebih berpengaruh, seperti misalnya Indonesia, Malaysia, Tiongkok, Jepang. Pada status mereka itu Jepang Jepang dan ini bom blubberja. Orang sering pro tentang ekspedisi kecil dan aperi itu fakta like, emergilum and komortais ketilahu. Fun fact, by threatening its sea lanes of communications, the Japanese were not that afraid of the Orang Jepang sebenarnya tidak terlalu takut kota-kota mereka terancam. Itu memang masalah, tentu saja. Tetapi orang Amerika dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan menutup semua jalur laut internal mereka, jalur laut komunikasi. Dan di negara yang telah melarang penggunaan roda untuk mengangkut barang, makanan harus dipindahkan lewat laut. Jadi situasinya memang cukup buruk. Mereka mengancam akan melakukan blokade maritim, blokade internal, dan itu berhasil. Tepat sekali, tepat sekali. Jadi orang Jepang berpikir, ya kita bisa menjadi seperti Tiongkok dan terpecah belah, atau kita bisa menjadi seperti mereka. Kamu tahu Rusia telah diserang oleh Barat sejak tahun 11M oleh Yusuf Krabri, putra mahkota Krakow, dan sekutunya dari Kekaisaran Romawi Suci. Jadi inilah kekaisaran itu. Kecuali Rusia, semua orang lain pada satu titik atau lainnya pernah berada di bawah kekuasaan salah satu kekaisaran ini. Rimesh tabizar tiadzep semir po therin we malis stone. Wesia inamanyihinyi heard. Kita terus tiam litin, orang tayan pagkasing thimesis prumbari dad. Reach ke bad. Okay, that's great. That's true. The Ethiopians, but we helped the Ethiopians. Itu benar, orang Ethiopia. Tapi kami membantu orang Ethiopia. Ketika ada ekspedisi Kazak ke Ethiopia untuk survei geologi, ada satu skuadron Kazak sebagai pengawal, sekitar 100 orang, dan seorang letnan kolonel di pasukan Kazak, ditambah seorang ilmuwan yang pergi jauh ke dalam hutan untuk mencari sumber sungai Nil Putih. Nah, Kaisar Ethiopia membeli banyak senjata dari Barat, tetapi mereka tidak tahu cara bertempur. Tentara Starisha sedap terandin untuk menaklukkan Ethiopia, berencana mengemban taktik serang lari. Dan para Kazak Rusia dinyu, Yeager Bruger Katampur dengan itu. Dan mereka benar-benar memusnahkan seluruh tentara Italia. Maksud saya, itu benar-benar ketika Mussolini kemudian, jauh kemudian, mengambil alih Ethiopia, jelas dia melakukannya dengan senjata gas. Dia hanya menggempur para pekerja Ethiopia dengan gas. Mereka tidak bisa melawannya di darat. Jadi ada beberapa, baiklah benar Rusia bukan satu-satunya, kamu benar sekali, ada Thailand, ada Ethiopia, ada Rusia, dan beberapa negara lainnya. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Ya, Heichen Straist in Yuda to wing nid. Smeveling dice was Sir Long Sutumer you've done for. Lumamwe, Artan Dubervid is a personal haste book of Kisaran, Kamathabasan Tempakta, Kawis Starang at Port Tall Mundabertall, when we Sigmu Wathorasing. So Marco Rubio just told the entire. Jadi Marco Rubio baru saja mengatakan kepada seluruh dunia selatan, yang sebenarnya tidak benar-benar di selatan, melainkan sisa umat manusia, lebih dari 70% umat manusia lainnya. Kami akan datang untuk kalian sayang. Kami ingin kalian kembali di bawah kendali kami, dan kami akan menginjak-injak kalian. Dan apa yang dilakukan orang Eropa? Pesan kepada semua orang lainnya adalah, mereka akan datang bersama kalian. Hebat. Bajingan-bajingan itu akan kembali. Kami tidak ingin bajingan-bajingan itu kembali. Jadi hal itu membuat semua orang waspada, setidaknya sampai tingkat tertentu, bahwa orang-orang ini akan datang untuk kita. Dan yang selalu terjadi dalam politik global adalah, jika ada satu pihak yang berkata, mari kita gunakan kekuatan akan mengalahkan semua orang,
maka pihak-pihak lain mulai bersekutu untuk menyeimbangkannya. Dan mengingat keadaan ekonomi Eropa dan juga ekonomi AS, Yudhishthira terus bisa mathanin terhadap kekuatan ekonomi sebenarnya. From the actual economic superpowers. I mean, look, you want to unify. Maksud saya begini, kalau kamu ingin menyatukan India dan Tiongkok dalam satu topik yang lebih kuat dari apapun, kolonialisme, sobat. Keduanya tahu betul apa itu kolonialisme Inggris. Mereka sama-sama menderita akibat Perang Candu, pemerintahan langsung oleh perusahaan-perusahaan Hindia Timur. Itu tahu kan adalah dasar yang sama. Kamu bisa menyatukan sebagian besar dunia lainnya hanya dengan itu. Dan mereka baru saja berkata, ya, Tamaris kalmang bereskan hasak here to untuk carrion. And to carry kabir break korupsi, direpsi, umaisi in the that admiris. Stipohera, the secret na juvahili stand our recording it is a pinty tooth. Agreed to do thul. You don't say out in the open like that. No, but even idiots can do tremendous Tidak, harm, tapi right? kamu It's tahu, just, I mean, bahkan it's orang just bodoh pun that bisa people menimbulkan kerusakan besar, kan? thinking Dan mari about, kita pikirkan lagi tentang rancangan undang-undang ini yang baru saja ditunjukkan, ya. Di situ tertulis, oke, jika ditentukan bahwa Tiongkok apa katanya, berusaha untuk mengecualikan tidak. Jika Presiden memberitahu Kongres bahwa tindakan Tiongkok mengancam Taiwan atau menimbulkan bahaya bagi kepentingan AS, kan? Nah, bagian kepentingan itu lagi, dan kemudian mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Rancangan undang-undang itu juga sebenarnya diajukan oleh seorang Demokrat, oleh Lucas Frank. Disahkan dengan selisih suara yang sangat besar di DPR. Dan kemudian, kamu tahu, gagasan ini, Bank for International Settlements, adalah satu-satunya lembaga dalam daftar ini yang saya kenal cukup baik, karena saya pernah mempelajarinya untuk sebuah makalah yang saya tulis tentangnya. For a paper I wrote about it, and the Bank of International Settlement, the United Dan, States is- kamu tahu, is a Bank member for of it, but International it's not Settlements, the Amerika US Serikat adalah It's anggotanya, not the tetapi White House, lembaga it's itu not bukan the bagian dari part cabang of it, it is eksekutif the AS. Fed. Itu bukan The gedung Fed is putih, part of it. bukan lembaga The legislatif. Fed is Itu adalah the Fed. The Fed adalah bagian darinya. Ketua the Fed duduk di Dewan Bank for International Settlements. Dan the Fed sendiri, dalam konstitusi AS, cukup terlindungi dari pengaruh cabang-cabang pemerintahan lainnya. Bank for International Settlements berkedudukan di Swiss, tetapi untuk tempat Brexit bersifat ekstrateritorial, secara teknis sebagai Nice. It's not actually part of Switzerland. So even if you wanted to do something against it, Jadi bahkan jika Anda ingin melakukan sesuatu tentang hal itu, satu-satunya pihak yang benar-benar dapat campur tangan adalah para gubernur bank sentral di berbagai negara. Jadi hal ini sama sekali tidak berada di bawah kendali. Namun sekarang, kita memiliki sebuah rancangan undang-undang di DPR yang jika diaktifkan oleh Presiden, akan berarti bahwa Amerika Serikat harus berupaya untuk mengecualikan Tiongkok. Jadi seolah-olah Anda mulai mencoba menggunakan kekuatan terhadap suatu entitas yang, baik secara hukum maupun praktis, tidak sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Anda. Tetapi sekarang, Anda menciptakan alat yang mengatakan bahwa Anda harus berusaha sekuat tenaga, yang mungkin berarti semacam paksaan yang sangat-sangat tidak sah. Bagaimana Anda memandang hal itu? How do you look at that? Pascal, let's look at Pascal, mari kita lihat dari sudut pandang ekonomi. Amerika Serikat pada dasarnya bersama sekutu-sekutu Eropa Baratnya sedang menyatakan semacam pseudo-perang terhadap dunia. Berdasarkan paritas daya beli, ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2025 adalah Tiongkok, sebesar 39,5 triliun dolar. Amerika Serikat berada di angka 30 triliun dolar, jadi Tiongkok sudah hampir 25% lebih besar daripada AS. AS berada di posisi kedua. Posisi ketiga adalah India dengan 12 triliun dolar. Posisi keempat adalah Rusia dengan 7 triliun dolar dan terus tumbuh. Semua negara tumbuh kecuali AS yang memiliki gelembung besar. Posisi kelima adalah Jepang dengan 6,8 triliun dolar dan sedang goyah. Posisi keenam adalah Jerman dengan 6 triliun dolar dan sedang runtuh. Dan setelah itu, posisi ketujuh adalah Indonesia. And then after that, 7th place is Indonesia, 8th place is Brazil. Peringkat ke-8 adalah Brasil. Dan di sini mulai terlihat bahwa pada dasarnya ekonomi terbesar kedua di dunia sedang menyatakan perang terhadap 3 ekonomi besar berikutnya, termasuk yang terbesar.
Padahal, negara itu tidak bisa hidup tanpa yang terbesar tersebut. Karena selama 30 tahun terakhir telah memindahkan sebagian besar industrinya ke luar negeri. Hampir semua barang yang dibuat di Amerika memiliki sejumlah komponen dari Tiongkok, atau setidaknya bagian dari tempat lain. AS tidak bisa gain bangun alih-bangun ke ekonominya. Mereka terus hey, yang penting itu bukan para korban Epstein, omong-omong. Jika kamu menonton sidang dengan Bondi, semuanya hanya tentang Doe. Sialan, abaikan para korban. It's the Dow, damn it. Screw the victims, it's the Dow. Well, the Dow isn't Wall Itu Street. Doe. The Dow is the Ya, financial- Doe bukanlah Wall Street. Doe adalah pasar keuangan. Maksud saya itu Wall Street, itu pasar keuangan. Itu bukan Main Street, dan bukan pula industri yang harus menopang sebuah imperium. Demi Tuhan, jika kamu ingin membangun imperium, Inggris mampu melakukannya karena mereka memiliki basis industri yang sangat besar. Mereka adalah kekuatan industri utama di dunia pada masa itu. Jauh lebih mudah melakukan itu daripada berkata, "Hey, kami ingin menguasai kalian. Tapi sebelumnya, bisakah kalian menjual kami beberapa barang agar kami bisa melakukannya? Bisakah kalian menjual kami beberapa magnet tanah jarang agar kami bisa mengebom kalian?" Maksud saya sungguh, kami hampir kehabisan. Tolong Tuan. I mean, seriously, we're almost out. Please. Who was it Marx? No, was it Lenin? Apakah itu Marx? Tidak, tidak. Apakah itu Lenin? Lenin yang mengatakan bahwa para kapitalis akan menjual kepada kita tali yang akan kita gunakan untuk menggantung mereka. Saya rasa kita harus, itu entah Marx atau Lenin, tapi salah satu dari keduanya. Baiklah, Lenin. Tapi sekarang kita harus mengubahnya. Maksud saya, di abad ke-21, kita harus membaliknya dan mengatakan bahwa mereka akan membeli dari kita tali yang akan mereka gunakan untuk menggantung diri mereka sendiri. Langsung. Will hang themselves. It's amazing. Exactly. It's insane. I mean, Ya, anybody- tepat sekali. Ini gila. more than- Maksudku, siapapun yang punya lebih dari 2 sinapsis dan mencoba saling mencekik, pasti harus mundur sejenak dan berpikir, seberapa masuk akal ini. Ada sebuah sketsa parodi yang bagus di YouTube tentang Australia. Jadi para menteri di Australia sedang duduk dan Menteri Pertahanan berkata, "Ya, kita harus menggandakan anggaran pertahanan karena kita harus melindungi jalur perdagangan kita dari ancaman dari Asia." Lalu seseorang bertanya, "Negara mana di Asia?" "Ya, Asia." "Negara mana di Asia?" "Ya, Asia." Sebutkan satu negara saja, Cina. Oke, jadi kita harus menggandakan anggaran pertahanan untuk melindungi jalur perdagangan kita dari ancaman Cina. Siapa mitra dagang kita? Ya, Asia. Siapa di Asia? Ya, Asia. Asia. Well, who in Asia? Well, Asia. Well, give me a name. China. Baiklah, beri aku satu huruf A, Cina. Jadi, Cina adalah mitra dagang utama kita, tapi kita harus menggandakan anggaran pertahanan terhadap Cina, karena Cina mungkin akan melakukan pelanggaran di jalur perdagangan dengan Cina. Dan ini logika yang sama. Ini gila. Siapapun, kecuali mereka yang mendapat keuntungan dari ini, yang tentu saja kita tahu mereka memang begitu. Siapapun yang punya akal sehat akan berkata, kenapa kita melakukan ini lagi? Supaya kalian bisa mendapat imbalan dari kompleks industri militer. Paham? Jadi Zelensky bisa terus mencuci ratusan miliar dolar kembali ke AS dan Eropa ke kantong-kantong perusahaan tertentu. Paham? Maksudku, itu satu-satunya cara untuk melihatnya dan berkata, oke, itu masuk akal. Kecuali kalau mereka memang sengaja ingin menghancurkan diri sendiri. Tapi bagaimana menurutmu? Maksud saya, orang-orang, jelas, saya yakin Tuan Lavrov pasti mendengarkan pidato itu, bukan? Maksud saya, pidato itu terlalu penting untuk tidak didengarkan, bahkan jika Anda tidak diundang. Orang-orang Tiongkok duduk di ruangan itu. Saya pikir Wang Yi berbicara tepat setelah Rubio. Tapi menurutmu, bagaimana mereka menanggapi hal ini? Ketika diperintah kekuatan militer terbesar di dunia, menggreat chef Trankin Sprang during inang untuk Galaruku. Menurutmu kemana bisa great kelendangannya dan memahal within imaruhi pengaman dopi and mereka? How do you think it will inform their decision making? Oh, we could see it right now. Nah, kita bisa melihatnya sekarang. Rusia, Tiongkok, dan Iran telah menandatangani perjanjian pertahanan bersama. Pada dasarnya, perjanjian pertahanan timbal balik. Sebelumnya, Iran memiliki perjanjian terpisah dengan Rusia dan Tiongkok. Tetapi sekarang ketiganya bersatu. Jika kita terus seperti ini, kita akan berakhir pada Perang Dunia III, perang besar.
Kita melihat konflik regional terbentuk dengan cara yang sama seperti awal mula Perang Dunia II. Itu dimulai dengan konflik regional kecil, lalu pihak-pihak mulai bersekutu, dan akhirnya terbentuk garis konflik yang jelas. Itulah yang mulai kita lihat sekarang. Kita melihat perpaduan sistem anti-pesawat Rusia, S-300, S-400, bahkan mungkin S-500 di Iran, dengan perlindungan penuh dipadukan dengan sistem radar multi-array mutakhir yang dikembangkan oleh Tiongkok. Radar systems that the Chinese have developed are also based off satellites that can see. Mereka juga didasarkan pada satelit yang dapat mendeteksi pesawat siluman apapun yang datang dari jarak lebih dari 500 km dari zona kontak. Dan sistem-sistem itu sedang diintegrasikan. Dalam pikiran yang rasional, ini akan menjadi mimpi buruk terburuk bagi Washington. Kamu tahu, skenario terbaik bagi Washington, apa yang dilakukan Nixon dan Kissinger adalah sebuah langkah jenius. Maksudku, mari kita jujur. Mereka punya alasan sendiri, tapi mereka melakukannya dengan cara yang brilian. Mereka memisahkan Uni Soviet dari Tiongkok komunis dan menjadikan keduanya sebagai rival. Mereka menciptakan segitiga ini. Tiongkok adalah sisi yang lebih lemah dari segitiga itu pada saat itu. Tapi mereka menciptakannya. Dan kamu bisa mulai menyeimbangkan dua pihak lainnya satu sama lain, sementara mereka menyeimbangkan kamu dan pihak lain. Itu berhasil dengan cukup baik bagi Amerika, omong-omong. Which worked for America, by the way, quite well. But then, like the saying goes. Tapi kemudian, seperti kata pepatah, hukuman akan terus berlanjut sampai semangat membaik. Kita akan terus menekan Rusia dan Tiongkok sampai mereka menjadi sekutu yang sangat dekat. Karena itulah hal terakhir yang kita inginkan. Kita tidak ingin mereka menjadi sekutu, tapi kita akan melakukan segala cara untuk memastikan mereka menjadi sahabat karib. Dan pada akhirnya Tiongkok dan Rusia akan berkata, "Hei, sebenarnya, ya, kita sudah berteman putus nyambung selama 400 tahun terakhir. Dan hei, ini ternyata cukup berhasil. Kenapa kita bertengkar lagi? Oh, karena ada orang Inggris yang menginap di rumah kita." Begitulah kira-kira. Jadi begitu aliansi terbentuk, jauh lebih sulit untuk memisahkannya. Hal terbaik adalah mencegah aliansi itu terbentuk, terutama jika di atasnya juga ada aliansi ekonomi. Aliansi ekonomi sungguh. Meskipun saya masih berpendapat bahwa versi aliansi Rusia, Tiongkok, dan Iran jauh lebih independen dan berdaulat dibandingkan dengan apa yang dipahami oleh Barat. Karena bagi Barat, aliansi berarti integrasi, interoperabilitas, dan semacamnya. Bagi Rusia dan Tiongkok, saya kira itu berarti berjalan ke arah yang sama, tetapi tetap mempertahankan dosis kedaulatan yang sehat dalam prosesnya. Begitu juga dengan Iran. Mereka sangat-sangat enggan Spain D-step and bebrugnautentail. Dan penghargaan, maksud saya, kemampuan dalam negeri. Kita tidak bisa menukar kemampuan dalam negeri dengan bantuan asing, bahkan dari mereka yang benar-benar ingin membantu kita. Karena itulah yang dilakukan oleh orang Eropa. Swiss membeli F-35 dari Amerika Serikat. Dan seperti yang kita tahu, semua orang di Eropa juga melakukannya, bukan? Dan dengan begitu, secara langsung, pada dasarnya Anda menyerahkan kunci pertahanan nasional kepada, si korpsmal, nemunifiaming pro, si sinpayan, the moridain nemepiran yinafting deal thinkan nafith. And I want you to march ahead of me in this battle that we're going into. Well, I would qualify what you're Baik, saya akan mengklarifikasi apa yang Anda bicarakan tentang Rusia, Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan ya, mungkin tidak dengan Belarus. Belarus memiliki hubungan yang sedikit berbeda dengan Rusia, lebih seperti negara yang bersatu, sesuatu di antara keduanya. Tapi untuk yang lain, itu adalah aliansi klasik. Apa yang Anda bicarakan adalah aliansi klasik. Apa yang kita lihat di Barat adalah aliansi yang sebenarnya seperti hubungan antara penguasa dan vasal. Disebut aliansi, tapi sebenarnya itu hubungan vasal. Kami adalah penguasa, Anda adalah pengibar panji, dan Anda akan melakukan apa kami perintahkan serta berperang ketika kami memerintahkan. Kami ingin pergi ke Afghanistan. Silakan, Anda akan berada di Afghanistan. Mati entah alasan apa. Dan kemudian kami akan menghina kalian dan mengatakan bahwa kalian tidak melakukan apa-apa. Dan mereka akan berkata mati untuk kalian. Ya, tapi kalian mati untuk apa? Kalian tidak mati demi kepentingan kalian sendiri.
Kalian mati demi kepentingan orang lain. Kalian akan berada di Irak karena kami mengatakan kalian akan berada di Irak. Itulah bentuk pervasalan. Kalian adalah pembawa panji. Kalian harus berdiri tegak atau kata tiga kalian dan mengganti kalian dari dan lain. Maksud saya tidak feodalisme tersendiri. Kecuali feodalisme negara besar. Jagersekam, stem zij olisme se preferselings geldaden en things are pursuit. To a very large degree. Germany is an occupied country. Let's talk. Maksud saya, Jerman adalah negara yang diduduki. Mari bicara kenyataan memang masih begitu. Italia juga dulu begitu, sudah lama sekali. Kamu tahu sebuah negara bisa saja memiliki pangkalan militer asing tanpa benar-benar diduduki, tapi mereka itu diduduki. Maksud saya, pemerintahan mereka diduduki, politik mereka diduduki. Dan sekarang yang paling parah, kamu tidak lagi memerlukan operasi Gladio dan pasukan rahasia karena mereka diduduki oleh para sosiopat yang sepenuhnya setia kepada penguasa mereka. Dan banyak dari mereka, kemana mereka pergi setelah tidak lagi berkuasa? Mereka memulai karier baru di suatu tempat di Amerika Serikat. Kamu tahu, itu sudah jadi hal yang biasa. Atau dalam kasus terburuk, bukankah itu Sikorski, Menteri Luar Negeri Polandia? Foreign Minister of Poland. Skorsky. Mr. Applebaum. Kau tahu Tuan Applebaum, ya suami dari perwira Angkatan Darat AS, jadi putra Menteri Luar Negeri Polandia bertugas di Darat AS. Apakah ada konflik kepentingan? Menurutku, iya. Inilah kaum elit. Ini sistem semi-feodal yang mereka nikmati. Pseudo-feudal system that they're quite happy with. The people Let's stay realistic. Come on. Mari kita tetap realistis. Ayo, putra wakil presiden dan kemudian presiden Amerika Serikat duduk di Dewan Direksi perusahaan minyak terbesar di Ukraina. Maksud saya itu hal yang normal. Itu bukan feodalisme, bukan suap, bukan korupsi. Itu bisnis seperti biasa. Begitulah cara dunia bekerja di dalam kekaisaran, demi kebaikan kekaisaran. Yang lucu adalah sekarang semuanya terbuka. Mereka berkata tidak, memang itu yang kami inginkan. Dan mereka bertepuk tangan untuk itu. In semua klaim semakin jelas. Ya, Rea. Tuwal agak ord bertepuk menunjuk. Obvious, I would say, except for the people who are doing the clapping. The one thing you can thank Trump. Satu hal yang bisa kamu syukuri dari Trump dengan caranya yang kasar sendiri adalah bahwa dia menyingkap topengnya, ya di kedua sisi. Kamu tahu, inilah intinya. Dan aku jamin, mereka sudah membicarakan hal ini selama bertahun-tahun, selama 1 dekade. Mereka hanya melakukannya di balik pintu tertutup. Ya, inilah hal-hal yang seharusnya diketahui Presiden. Dan semoga Tuhan melindungi jika para barbar asing itu mengetahuinya. Oh Tuhan, ini taman kita, bagaimanapun juga. Tapi dulu mereka tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu. Sekarang mereka terang-terangan. Bahkan Borrell, orang-orang seperti itu, sekarang terbuka, mengucapkan hal-hal yang dulu tak terucap tepat di depan semua orang. Jadi orang-orang yang ingin memakai kacamata berwarna mawar? Tidak, sekarang harus kacamata hitam total, agar bisa melihat fantasi yang mereka inginkan alih-alih kenyataan. Tidak ada kacamata berwarna mawar yang bisa menyembunyikan kekacauan ini. Terlalu banyak. Tapi orang-orang yang menenggelamkan kepala mereka ke dalam bagian belakang tubuh mereka sendiri, sulit untuk terus seperti itu. Namun jika mereka terang-terangan berkata, kami datang untukmu, Richard Tistrarich Bolpes dan itu, Guzala for Stigudember, Ngamindu into Sinapal, so the Dudge and Dinner, dan Invowage, sing the Serge that Joner Rivertui Mata. It's ridiculous, but it's there, right there. And the amazing part is, of course, they're doing it right in front of Dan our bagian yang eyes, menakjubkan right? adalah tentu saja mereka melakukannya tepat di depan mata kita, bukan? Maksud saya, genosida di Gaza. Cara Gaza pada dasarnya dimusnahkan oleh Barat. Ini bukan hanya Israel. Ini adalah pendekatan seluruh dunia Barat, melindungi dan memastikan hal itu bisa terjadi. Dan sekarang mereka melakukannya terhadap Kuba. Kuba kini berada di bawah pengepungan neokolonial. Tidak, bahkan bukan neokolonial, melainkan pengepungan kolonial klasik dan kebijakan kelaparan yang pada dasarnya, kalau memang harus sampai pada pemusnahan, ya akan dilakukan. Tapi Kuba, sekarang giliranmu. Jadi pendekatan ini sudah dipraktikkan sepenuhnya. Already being practiced, this whole approach.
Cuba's going to be interesting to watch because Kuba akan menarik untuk diperhatikan. Karena saya menulis sebuah artikel, saya akan bilang mereka membaca artikel saya. Kamu tahu, Rusia harus menyelamatkan Kuba dengan mengirim kapal tanker dan pengawalan militer. Rusia sedang mengirim, ini muncul di berita kemarin atau sehari sebelumnya, Rusia akan mengirim kapal tanker berisi bahan bakar ke Kuba. Jadi saya akan mengklaim bahwa, kamu tahu, Putin membaca artikel saya. Oke, saya tidak bisa bilang dia tidak membacanya, karena tidak ada yang tahu apakah dia membacanya atau tidak. Tapi kamu tahu, saya akan saja disalahkan untuk itu. Karena rupanya saya memberitahunya saat kami sarapan bersama, karena tampaknya menurut Newsweek saya adalah sekutu dekat Putin. Saya rasa orang itu bahkan tidak tahu saya ada. Tapi kamu tahu, hey, selalu ada harapan. Baiklah, baiklah. what Russia says when you I mean, Maksudku silakan saja, silakan saja. Tapi tolong, kalau kamu melakukannya, bisakah kamu memberitahunya bahwa dia seharusnya mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4? Karena itu akan menghancurkan matematika barat. Tapi lihat, aku sangat menyukainya. Aku sangat menyukainya. Kamu kan sangat menyukainya. Kamu baru saja menulis bahwa bukannya perempuan yang bisa melahirkan, orang lain juga bisa melahirkan. others can give birth, a man can give birth. I don't know. No, world politics is crazy enough for me. I'm not going to venture. Saya tidak politik itu sudah cukup gini sih saya. Saya tidak tu balai itu dari genuine sosial ta. Nomami pemapri grey, saya famer membela hal-hal tertentu. Istaf the Q grey. Buksima former kita ni kubo. But you know, let's go ahead with Cuba. Yeah, I mean, but Ya, tapi itu adalah tanda keruntuhan masyarakat ketika ada sesuatu yang sejelas itu, yaitu seperti mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, apakah benar 4? Ngomong-ngomong, ada artikel di AS tentang tingkat kebodohan seperti ini yang mengklaim bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah matematika kulit putih yang rasis. is white racist mathematics. Yeah. Ya, maksud saya ini, saya ingin memahaminya. Saya ingin memahami alur pemikiran yang mengarah ke sini. Tapi ya, saya tidak berpikir ini produktif untuk membangun masyarakat yang berfungsi. Tapi, mari kita kesampingkan dulu. Kita tinggalkan di situ dan kita bicarakan lain kali. Mari kita kembali ke Kuba, karena saya rasa argumennya belum selesai. Bagaimana menurutmu ini akan berjalan? Karena kita berhenti di bagian ketika Putin membaca argumenmu. We stopped with you with Putin reading your argument. Yeah. Well, Russia says, Ya, you know, jadi Rusia bilang, kamu tahu buktinya akan terlihat ketika kita kapal tanker itu bergerak. Pemerintah Rusia mengatakan mereka akan mengirim 2, mungkin beberapa kapal tanker untuk menyelamatkan Kuba. Jadi kita lihat saja nanti. Apakah AS akan menyita kapal tanker Rusia, bukan orang Rusia tapi kapal tankernya sendiri? Kamu tahu, sesuatu yang katakanlah dipertanyakan siapa pemiliknya, di mana kapal itu terdaftar, sudah berganti bendera 20 kali. Tapi kalau kapal tanker itu benar-benar milik Rusia, itu tindakan perang. Jika ada militer Rusia di kapal tanker itu, jika ada pengawalan Angkatan Laut Rusia bersama mereka, itu tindakan perang. Aku tidak berpikir Trump akan melakukan itu. Dia mungkin akan mundur selangkah. Tapi apa yang akan kita lihat di Iran, aku tidak tahu. Kamu tahu, itu akan menjadi ujian seberapa besar nyali yang dimiliki kekaisaran itu sebenarnya. Karena, seperti yang kamu perhatikan, orang-orang Iran dalam negosiasi mereka tidak mundur. Mereka bersedia memberlakukan kembali, katakanlah moratorium dengan inspeksi terhadap uranium tingkat nuklir, tapi mereka memang tidak sedang membuat bom nuklir. Ya, tiu minar version mengyan. Tepat sih. The smartest thing would be Trump sends Kau tahu, hal paling cerdas yang bisa dilakukan adalah jika Trump mengirim sebuah fregat ke Selat Hormuz dan berkata, lihat, ini terbuka, mereka takut pada kita, ayo pulang. Itu akan menjadi hal paling cerdas yang bisa dia lakukan. Sayangnya, itu mungkin tidak akan terjadi, karena Trump jelas tidak membaca apa yang aku tulis. Itu aku jamin 100%. Kau tahu, jika besok pertempuran dimulai, Eropa akan tamat, karena Selat Hormuz akan ditutup.
38% minyak dunia melewati Selat Hormuz. AS memiliki cukup minyak untuk dirinya sendiri, kurang lebih, tidak selalu semua jenis yang dibutuhkan. Tetapi, dengan Venezuela, mereka masih bisa mendapatkan sesuatu jika benar-benar terdesak. Harga akan naik kecuali pemerintah turun tangan dan memberlakukan semacam batas harga atau menasionalisasi minyak, yang menurutku lebih mirip batas harga daripada nasionalisasi. Tapi masalahnya adalah, 35% before Dumas Athris, you before depth tooth and embrace you minat. You literally don't have enough oil for the world. Yeah, although, Ya, meskipun kamu tahu, pada titik ini, masalahnya adalah perdagangan selalu menemukan jalannya sendiri. Jadi yang akan terjadi adalah perdagangan akan mengambil jalur yang berbeda. Biayanya akan menjadi jauh lebih mahal. Sekali lagi hal itu akan merugikan ekonomi yang paling rentan di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan juga Eropa. Tapi maksudku, mereka akan melakukan sesuatu, namun itu akan menyakiti banyak orang. Oh ya. Oh yeah. Well, look at it too. Number 2. Nah, lihat juga, pemasok LNG nomor 2 untuk Eropa adalah Qatar. Qatar mendorong ekspor LNG. Kamu tidak bisa mengirim dengan truk, tapi biayanya akan sangat mahal begitu sampai di Eropa. Dan omong-omong, hanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan punya selera humor. Dan yang sangat bagus, ada kapal tanker LNG Amerika yang terjebak di es. Jerman mengirim satu kapal pemecah es mereka. Kapal itu juga terjebak di es. Itu kapal pemecah es berbahan bakar diesel. Kapal pemecah es nuklir. Ya, yang itu dikenai sanksi. Kapal-kapal itu milik Rusia dan mereka dikenai sanksi. Jadi sepertinya mereka menunggu sampai musim semi tiba. Yang omong-omong berarti kamu harus membayar denda setiap hari kapal itu tidak bisa bergerak. Kamu sebagai pemilik kargo membayar denda jika kapal itu rusak. Hukum maritim itu sangat menarik. Hukum tersebut dibuat untuk melindungi pemilik kapal. Jika kamu sedang mengangkut kargo dan kapalmu rusak, kamu tidak membayar biaya perbaikan. Biaya perbaikan dibagi antara para pemilik kargo. Berapapun persentase kargo yang dimiliki seseorang, itulah persentase yang harus mereka bayarkan untuk perbaikan kapal. Kedengarannya gila kalau dipikir-pikir, tapi memang begitu cara kerjanya. Seperti misalnya busku mogok. Oke, semua orang di dalam bus, yuk kumpulkan uang kalau kalian ingin busnya diperbaiki. Prinsip sama. Jadi, opom beran kesulitan terjadi bis, taklah beberapa bulan. Terletak beberapa bulan di Eropa tanpa cukup bensin atau LNG. Ya, tidak. Ini akan berdampak besar lagi. Jadi saya benar-benar berharap itu tidak terjadi. Terutama demi rakyat Iran, yang, mari kita akui, akan menjadi pihak yang menderita. Itu akan menjadi perang lain yang menargetkan warga sipil sebanyak mungkin. Dan mereka akan menjualnya kepada kita seolah-olah itu sesuatu yang baik. Ya, mungkin bahkan bukan baik tapi sebagai intervensi kemanusiaan karena mereka tidak perlu lagi membenarkannya, bukan? Mereka bisa saja bilang itu demi kepentingan kita. Tapi Stas, ini adalah pembicaraan yang sangat bagus. Terima kasih banyak atas pandanganmu. Orang-orang yang ingin menemukanmu harus pergi ke Slavic Man di Twitter. Mr. Slavic Man. Tuan Slavic Man. Atau jika Anda pergi ke X namanya Stanislav Krapivnik, Anda bisa menggunakan nama lalu panjang. Jadi Stanislav Krapivnik, Staf di X. Di sana juga tautan saya untuk hal-hal lainnya. Atau ya, @merslavicsman dengan Slavic dieja dengan huruf K untuk YouTube. Baik, insibias. Eniski Stanis Matter Descripts di Bavene. Stanislav Krapivnik, Nemakidzi Brut Das Waktail Fail. Sraith, Right Not Sluderman.